Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, mari sama-sama kita mendengarkan sebuah kisah. Kisah orang yang paling kita cintai, kisah orang yang paling kita sayangi, kisah orang yang paling kita rindukan untuk terus bersama-sama dengan beliau di surga nanti. Marilah kita simak kisah kelahiran sampai turunnya wahyu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Mengapa dinamakan tahun gajah? Karena pada saat itu terdapat raja dari Yaman yang bernama Abraha. Ia sangat benci dan kesal dengan kota Mekah dan Ka'bah. Mengapa? Karena pada saat itu kota Mekah dan Ka'bah membuat orang berbondong-bondong mendatangi kota tersebut. Mereka beribadah menyembah berhala di sana. Mereka melakukan perdagangan hebat. Maka dari itu selalu ramai, dan itu membuat Raja Abraha iri terhadap suasana ramai tersebut. Dan akhirnya Raja Abraha memerintahkan kepada pasukan bergajahnya untuk menghancurkan Ka'bah. Aku adalah Abraha, raja dari Habasyah. Semuanya harus tunduk kepadaku. Wahai pasukanku, mari kita hancurkan Ka'bah. Ketika Raja Abraha beserta pasukan bergajahnya ingin menghancurkan Ka'bah, maka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ketika mereka datang, maka datanglah burung ababil membawa batu sijil, yaitu batu dari neraka, batu berapi, kemudian dijatuhkannya kepada Raja Abraha beserta pasukan bergajahnya. Maka matilah Raja Abraha beserta pasukannya di tempat itu. Itulah peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kelahirannya membawa keajaiban yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk membuka pintu-pintu surga. Dan yang ada di bumi semuanya menjadi tenang, semuanya menjadi tentram. Langit pun menjadi tenang, tanaman tumbuh dengan subur, angin bersepoi-sepoi. Dan yang terjadi pada bayi tersebut, keluar cahaya yang luar biasa menerangi seluruh kota. Maka itulah kelahiran bayi yang belum pernah ada namanya sebelumnya, Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Apa itu yatim? Yatim tidak memiliki ayah. Karena pada saat Nabi Muhammad masih berada di dalam kandungan, sang ayah Abdullah meninggal dunia. Dan pada saat Nabi Muhammad SAW lahir, kebiasaan penduduk pada saat itu ialah menyerahkan sang bayi untuk disusui oleh wanita yang tinggal di pedesaan. Maka Nabi Muhammad SAW disusui oleh Suaibah, akan tetapi hanya beberapa hari saja. Namun Nabi Muhammad kemudian disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Dan ketika Nabi Muhammad disusui oleh Halimatus Sa'diyah dan dibawa ke desa tersebut, maka terjadi kejadian yang luar biasa. Tanaman-tanaman pada desa tersebut
tumbuh subur, binatang ternak berkembang biak dengan sangat banyak, dan itu membuat Halimatus Sa'diyah sangat mencintai Rasulullah SAW, bahkan menganggap seperti anaknya sendiri. Pada masa kecil itu pula, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril untuk dibelah dadanya, dicuci jantungnya, dicuci hatinya, dan dijadikan diri Nabi Muhammad menjadi suci. Nabi Muhammad SAW tinggal bersama ibunya selama 6 tahun. Namun setelah itu sang ibu Siti Aminah meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad diserahkan ke kakeknya Abdul Muthalib. Tapi pada saat Nabi berusia 8 tahun, sang kakek pun meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad diserahkan ke pamannya, paman yang sangat mencintai Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Nah, di bawah asuhan pamannya inilah Nabi Muhammad sejak kecil mulai menggembala, mulai belajar bagaimana caranya berdagang. Maka tumbuhlah Nabi Muhammad menjadi remaja, menjadi dewasa, dan diberi gelar Al-Amin, yang dipercaya karena seluruh kata-katanya penuh dengan hikmah dan kejujuran. Hingga pada usia Nabi ke-25 tahun, Nabi pun berdagang ke negeri Syam. Ditemani dengan teman seperjalanannya yang bernama Maisarah. Nabi berdagang membawa barang dagangan wanita yang mulia, wanita yang suci. Siapakah dia? Dia adalah Khadijah binti Khuwailid. Ternyata hasil dari perdagangannya, Nabi mempunyai untung berkali-kali lipat, sehingga membuat temannya Maisarah memberitahukan hal tersebut kepada Khadijah. Dan Khadijah pun sangat terpesona kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Khadijah pun melamar Nabi Muhammad, dan akhirnya mereka pun menikah dan dikaruniai 6 orang anak yang bernama Abdullah, Qasim, Ruqayyah, Zainab, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Namun, pada saat usia Rasul menjelang 40 tahun, Nabi Muhammad sering berdiam diri di Gua Hiro karena beliau memikirkan keadaan pada saat itu, di mana pada saat itu masih zaman jahiliyah, zaman yang penuh kebodohan, zaman yang penuh kemusyrikan, zaman yang penuh kekejian. Mereka bermain judi dan meminum minuman keras. Kemudian mereka menyembah berhala-berhala yang ada di kota Mekah. Bahkan mereka mencuri. Maka dari itu membuat Rasulullah sering merenung di Gua Hiro. Dan pada saat itulah, pada saat usia Nabi 40 tahun, maka turunlah wahyu yang pertama yang dibawakan oleh malaikat Jibril, Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat tersebut memerintahkan kepada Nabi untuk senantiasa membaca, menganalisa tentang Islam, dan memerintahkan kepada kita semua untuk membaca, mencari tahu tentang kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Lalu kemudian turunlah Al-Quran secara berangsur-angsur hingga wafatnya Nabi pada usia Nabi ke-63 tahun. Namun sebelum Nabi wafat, Nabi berpesan kepada umatnya, "Wahai umatku, jika engkau ingin selamat, maka berpeganglah pada 2 hal, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis." Semoga kisah singkat tentang Rasulullah ini menjadi pembelajaran untuk kita, untuk menjadi hamba Allah yang mulia di dunia maupun di akhirat. Siapa yang cinta Nabi tepuk tangan, siapa yang cinta Rasul tepuk tangan. Siapa yang cinta Nabi, siapa yang cinta Rasul, siapa yang cinta Nabi tepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.